Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat koligatif larutan. Sebelum saya membahas pokok pembahasan dalam video ini, kita harus tahu dulu apa itu sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan ini mempunyai 4 komponen. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga penurunan tekanan uap, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, dalam video ini, inti pembahasan yang akan saya bahas adalah materi tekanan osmotik yang dilambangkan dengan pi. Osmotik atau biasa disebut osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel ini pula hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarutnya ya teman-teman. Kemudian, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah terjadinya proses osmotik. Nah, pada materi tekanan osmotik ini ada beberapa istilah yang sering digunakan. Apa itu? Istilah yang pertama adalah isotonis. Misalnya, disebutkan larutan 1 isotonis dengan larutan 2. Itu maksudnya tekanan osmotik 1 atau Pi1 sama dengan tekanan osmotik larutan 2 atau Pi2. Kemudian istilah yang kedua adalah hipotonis. Misalnya disebutkan larutan 1 hipotonis terhadap larutan 2, itu maksudnya tekanan osmotik larutan 1 itu lebih kecil dari tekanan osmotik larutan 2 atau Pi1 kecil dari Pi2. Lalu istilah yang ketiga yaitu hipertonis. Misalnya larutan 1 hipertonis terhadap larutan 2, itu artinya Pi1 besar dari Pi2. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan tekanan osmotik suatu larutan? Sama halnya dengan sifat koligatif larutan lainnya, untuk menentukan tekanan osmotik larutan, kita harus bisa menentukan atau membedakan mana yang termasuk dalam larutan non-elektrolit dan mana yang termasuk dalam larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, menentukan tekanan osmotiknya, kita bisa menggunakan rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Sedangkan untuk larutan elektrolit, menentukan nilai Pi-nya, rumus yang kita gunakan adalah Pi sama dengan M kali R dikali T kali I. Pi adalah tekanan osmotik satuannya Tm, M adalah konsentrasi atau molaritas larutan satuannya mol per liter, R adalah ketetapan dengan nilai 0,082 liter atm per mol Kelvin, kemudian T adalah suhu dengan satuan Kelvin, I adalah faktor Van Hoff yang bisa dicari dengan menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi dan N adalah jumlah ion. Nah, teman-teman harus ingat bahwa larutan elektrolit kuat nilai I-nya sama dengan jumlah ion. Kemudian, misalnya, di dalam soal, nilai M atau molaritas larutan belum diketahui, maka konsentrasi atau M bisa kita cari menggunakan rumus M sama dengan mol per volume satuan liter, atau bisa juga menggunakan rumus GRT per mR kali 1000 per volume satuan mililiter. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lanjut ke contoh soal. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2S dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmotik larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, R sama dengan 0,082 liter atm mol minus 1 Kelvin minus 1 mR L2S adalah, diketahui dalam soal nilai gram zat terlarutnya atau GRT-nya adalah 8 gram, volumenya 1 liter, tekanan osmotiknya 4 atm, suhunya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah satuannya menjadi Kelvin dengan cara 27 kita tambahkan 273, hasilnya 300 Kelvin. R-nya sama dengan 0,082 liter atm mol minus 1 Kelvin minus 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mR L2X-nya. Kemudian, karena L2X merupakan senyawa elektrolit kuat, kita harus menentukan nilai I-nya terlebih dahulu. I-nya sama dengan jumlah ion. Nah, di sini jumlah ion L2X adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti di sini I-nya jumlahnya adalah 3. Nah, setelah kita menemukan nilai I-nya, selanjutnya kita mencari mR L2X-nya. Nah, dalam soal ini rumus yang akan kita gunakan adalah rumus tekanan osmotik untuk larutan elektrolit.
untuk larutan elektrolit, yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Karena yang ditanya adalah MR, maka molaritasnya ini kita uraikan menjadi Pi sama dengan M. M-nya ini kita ganti menjadi GRT per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T dikali I. Selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita ketahui. Pi-nya adalah 4 atm sama dengan gram zat terlarut atau GRT-nya 8 per mr dikali 1000 per volume. Volume isi 1 liter kita ubah satuannya menjadi mililiter, yaitu menjadi 1000 dikali R yaitu 0,082 dikali T atau suhu 300 Kelvin dikali Pi. Pi-nya adalah 3. Lalu kita sederhanakan. Di sini 1000 bisa kita coret karena nilainya sama. Kemudian 8 dan 4 di sini bisa kita sederhanakan juga. Jadi 1 kita tulis di sini, lalu 2 di sini. 1 di sini bisa kita kali silang. 1 dikali MR hasilnya MR sama dengan 2 dikali 0,082 kali 300 kali 3. 0,082 dan 300, nolnya bisa kita sederhanakan dengan cara 300 dikali 0,082 menjadi MR sama dengan 2 kali 8,2 dikali 3 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan semuanya. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 147,6. Jadi MR dari senyawa L2X-nya adalah 147,6. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.